Tanggapan Anda, ekspor bauksit kan sudah dilarang ya sejak Juni 2023 lalu. Itu seperti apa dampaknya terhadap industri bauksit dalam negeri? Ya sebenarnya apa yang sudah saya sering katakan berkali-kali di dalam forum-forum yang mungkin berbeda, memang dengan adanya larangan ekspor bauksit pada bulan Juni tepatnya tahun 2023 sudah kita ketahui sebenarnya jauh hari. Karena ini kan merupakan perintah undang-undang. Ya. Namun demikian sebetulnya yang perlu kita bahas kembali adalah tentang apa yang harus kita lakukan setelah tidak ekspor. Ya. Ini kan persoalan yang harus kita hadapi bersama. Ya. Karena apa? Dengan tidak adanya ekspor maka produksi dalam negeri akan sangat berkurang. Pasokannya itu kan datang dari para pemegang IUP yang punya RKAB. Nah sekarang kalau memang yang harus disalurkan itu lebih kecil daripada produksinya, ini masalah baru. Inilah yang mungkin perlu kita sama-sama kita kaji dan kita coba carikan jalan keluar gitu. Makin lama mereka tidak memproduksi bauksit-nya, mungkin akan menjadi masalah baru juga. Karena apa? Menghidupkan roda kegiatan produksi itu memerlukan biaya sangat besar. Betul, Pak. Sehingga kita harusnya, pemerintah harusnya menjaga suasana kebatinan di dalam rangka produksi itu tetap punya semangat yang tinggi. Karena apa? Percuma nanti kalau didirikan smelter banyak, pengusahanya sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat apa yang mereka harus lakukan. Karena ini proses panjang ya. Artinya memproduksi sesuatu ini bukan besok kita pikir langsung bisa produksi. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, untuk pembangunan smelter seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya, dari 8 itu 7 masih belum ada progresnya itu ya dari Pak Irwandi Arief. Itu bagaimana juga Anda mengevaluasinya atau tanggapan dari Pak Ronald sendiri? Saya saya sekedar mengoreksi saja apakah Pak Irwandi itu sudah sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau yang ada pada kami itu sebetulnya catatan kami adalah 10. 10 ya Pak ya? Kalau 10 itu kan ada Antam dan ada WHW. Dan itu merupakan satu kesatuan yang berlandaskan pada material balance. Jadi kan izin pendirian smelter ini ada 2. Melalui perindustrian, UI, atau kita menggunakan izin dari SDM. Mudahnya begitulah kira-kira. Karena nama-nama perizinan ini sangat ruwet gitu satu sama lain. Nah kalau yang dari SDM kami ada 10. Nah 10 itu diantaranya yang sudah produksi Antam dan WHW. WHW itu kan meningkatkan kapasitas. Kalau Antam memang merupakan hal yang baru. Dan kalau tidak salah memang juga belum berproduksi. Antam itu ada 2. Satu chemical, jadi CGA dan SGA. SGA-nya sampai hari ini kelihatannya sih belum produksi menurut saya. Kalau toh dianggap itu sudah, yang mana? Karena mestinya ada commissioning dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mempersoal, tinggal 8. 8 itu semua sebetulnya sudah punya nilai bobot. Nilai bobot yang dibuat oleh verifikator independen. Nah ini yang mungkin dipersoalkan Pak Irwandi. Bahwa inilah yang sebetulnya masih mandek. Kenapa mandek? Itu pertanyaan kan? Iya. Ya itu. Nah ini yang harus kita sama-sama dan sudah sering saya katakan masalahnya hanya finansial. Masalah finansial ya Pak ya? Saja. Karena apa? Financing dalam hal ini. Financing. Untuk Karena membiayai apa? Karena smelter biayanya sangat besar. Untuk 2 juta ton tuh ya not more than kira-kira 1,2 miliar US dollar. 1,2 miliar US dollar. Dan ini bukan ringan. Dan kalau 8-8-nya kita buat, Indonesia tuh perlu mungkin 5 atau 6 aja cukup. Kenapa? Kalau nanti banyak juga masalahnya jadi masalah baru lagi. Selama ini dukungan finansial perbankan domestik seperti apa Pak? Dan juga kan tadi seperti yang Anda sampaikan sudah ada beberapa smelter yang juga sudah dibangun ya Pak ya. Itu seperti apa Pak kalau kita mengkaji lagi dari segi finansial itu untuk 2 smelter itu sudah jadi apa yang bisa dipelajari untuk smelter-smelter berikutnya? Ya, kalau yang sudah kecuali Antam ya. Kalau saya tidak bicara Antam itu kan pemerintah. Artinya uangnya kiri kanan lah. Kantong kiri dan kantong kanan. Meskipun itu usaha. Tapi kalau yang saya tahu WHW, kebetulan saya dulu di WHW, jadi saya ikut membidani lahirnya WHW, itu adalah investasinya full dari luar negeri. Karena memang kepemilikan sahamnya mayoritas. Gitu. Jadi penyertaan bank di dalam negeri ada, tapi mungkin tidak terlalu besar. Karena kan juga masing-masing kan membawa equity masing-masing. Nah kalau yang kita harapkan sekarang, investor yang biasanya lebih mudah itu sudah tidak mudah-mudah amat
hari ini. Kenapa? Karena ada proses panjang, ada COVID, ada macam-macam, ada perubahan kebijakan, policy dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan kita bersama. Mestinya kita harusnya sudah saya sarankan, kenapa nggak kita duduk bersama saja untuk ini yang masih 8 ini perusahaan, mari kita coba bicara untuk kita gabung ya. Artinya saya nggak sebut konsorsium lah, apapun namanya, sehingga equity menjadi meningkat dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan jalan keluar. Karena saya juga tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya tidak bisa Pak. sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri ini kan daerahnya terlalu dekat. Jangkauan material balance-nya juga nggak beda-beda amat gitu ya. Sehingga kalau bergabung tapi bukan konsorsium Pak. Jadi ya, saya nggak tahu namanya apa. Apakah itu joint operation atau apapun namanya ya. Iya, Pak. Apa mungkin lebih keren, saya nggak tahu. Saya bukan orang ekonomi, sehingga mungkin ada dicari jalan keluar yang kira-kira pas untuk kira-kira bisa mengejawantakan perintah undang-undang. Kami pengusaha itu done kalau soal hilirisasi. Tapi hilirisasi yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Kalau hilirisasi kita nggak akan bilang bahwa kita tidak mau hilirisasi. Kalau dihubungkan dengan nikel, memang kami keberatan. Nikel itu jadi boom dengan adanya pelarangan ekspor karena memang BEP-nya nggak sampai 10 tahun sudah kembali. Beda dengan bauksit. Jauh. Harga alumina juga makin lama kan juga tidak sebagus-bagus amat gitu. Sehingga BEP-nya kan jadi makin panjang. Bayangkan kalau perbankan lokal saja tidak bersedia untuk membiayai, dalam tanda petik quote and quote, karena tidak visible menurut beliau. Saya sudah bicara banyak dengan bank-bank tertentu, apalagi luar negeri. Kan ini masalah. Kalau ini sudah diketahui seperti itu. Dan kira-kira dengan pelarangan ekspor sejak Juni ini menambah jangka panjang BP-nya berarti ya Pak? Kalau antara ekspor dengan produksi memang agak berbeda ya. Karena kalau yang kita produksi itu maksimal kita produksi adalah kebutuhannya untuk ekspor. Tapi dengan adanya tidak ada ekspor, kapasitasnya harus turun. Disesuaikan dengan kebutuhan dari smelter yang ada. Kalau smelter yang ada 2 atau 3 lah, boleh dikatakan 3 lah ya. Tapi mestinya yang pasti itu 2. Satu lagi 3 itu adalah CGI-nya Antam. Tapi sekarang mungkin antara iya dan tidak. Itu kali 2 juta saja, itu dapatnya cuma 4 juta atau kira-kira dapatnya sekitar 6 juta. Artinya diperebutkan oleh begitu banyak pengusaha yang bergerak di bidang bauksit, itu sangat tidak memungkinkan satu sama lain. Karena apa? Mereka juga mengeluarkan ongkos produksi kan. Nah, produksi ini nggak sebanding dengan yang dia jual, karena pihak pabrik pun juga dalam menentukan HPE atau HMA-nya itu juga tidak sama dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Ya namanya supply demand kan. Iya Pak. You mau butuh jual ya jual, saya harganya sekian. Ini juga nggak sehat. Nah inilah yang mungkin menjadi kendala kita, yang kemudian kita harus bisa untuk bisa memposisikan keadaan ini menjadi lebih baik. Karena ini semua pengusaha yang sudah punya semangat, sudah punya track record yang panjang. Jalan di sini-sini saja gitu. Kan kita soal jalan di tempat gitu. Nah ini kalau hanya didiskusikan terus tapi tidak ada terobosan keluar, ini yang kita sesalkan.